Nah, bagaimana di obat hewan? Ya, kita prediksikan akan mulai pertumbuhan. Ya, kalau kita lihat dari presentasi sebelumnya dari Asosiasi Peternakan, semua optimis. Ya, semua optimis bahwa ada peluang untuk tumbuh. Tantangan kita ke depan, kebijakan pemerintah, ya khususnya di sektor pertanian, kemudian terkait cipta kerja, kemudian pembatasan kombinasi antibiotika, ini untuk obat hewan akan menjadi tantangan kita ke depan, di mana pemerintah masih proses dalam pengkajiannya, kemudian importasi registrasi obat hewan ini menjadi tantangan, apalagi registrasi online, importasi pemerintah juga dalam hal mengutamakan produksi dalam negeri, kita sebagai importir juga akan menghadapi tantangan yang cukup besar karena dalam hal pengetatan ya untuk importasi produk-produk impor. Bratex menjadi tantangan kita. Nah, ini OSSRBA ya masih kurang berjalan mulus. Harapan kita tetap berjuang ASOHI untuk bisa meluruskan ya bagaimana solusi untuk industri obat hewan perusahaan anggota ASOHI dalam kaitannya perizinan berusaha ini. Ya, semakin sulit kita rasakan, mungkin Bapak Ibu rasakan, tapi ini tantangan buat kita. Ini juga PR ASOHI untuk bagaimana solusi ini kita bisa lakukan. Kemudian registrasi produk asal impor akan semakin sulit ya dengan adanya persyaratan ujian kaji lapak. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah merasakan nanti produk-produk impor akan makin sulit, akan makin terbatas. Ya, terutama untuk dari perusahaan-perusahaan yang produsen baru ya, yang akan masuk di Indonesia. Itu harus melalui uji lapak. Ya, jadi kebijakan terakhir lakukan uji on-desk review, tetapi kalau on-desk review tidak lulus akan dilakukan uji lapak. Uji lapak berarti harus ke negara produsen, ya dari pihak pemerintah. Nah, dengan kondisi COVID ini kapan akan dilakukan uji lapak? Kita nggak tahu, ya. Jadi kita bisa bayangkan kita nggak tahu akan seperti apa, khususnya untuk produk-produk impor, ya. Oleh sebab itu kita encourage anggota ASOHI untuk coba lakukanlah semaksimal mungkin kalau kita bisa meningkatkan existing produk yang ada dan juga pengembangan untuk produk lokal. Nah, kalau dengan demikian juga kita pelaksanaan AMR ini juga akan terus. Pemerintah punya program National Action Program sampai 2024 ya. Dan pengawasan distribusi makin ketat. Jadi pemerintah sekarang di semua daerah, tidak hanya pusat, tetapi juga di daerah meminta laporan setiap kuartal untuk penggunaan distribusi obat hewan, ya khususnya juga untuk antibiotika, ya. Dan kalau kita tidak ada laporan itu ada sanksinya, setahu saya. Jadi Bapak Ibu anggota ASOHI agar patuh menjalankan aturan yang berlaku. Uji resistensi antimikroba secara berkala akan dilakukan. Ini adalah bagian dari rencana aksi nasional AMR. Ya. Kemudian perkembangan produk alternatif EGP ya dan antibiotika seperti herbal, enzim, probiotik, prebiotik, essential oil, vaksin penyakit bakteri itu akan terus berkembang. Sekarang sudah ada kurang lebih 300 produk dan mungkin ada peluang untuk bertambah lagi. Peningkatan kesadaran akan penggunaan antibiotika secara bijak makin meningkat ya. Jadi di sini peningkatan biosecurity ya dan juga farm management untuk lebih ditingkatkan. Mungkin contohnya seperti poultry banyak sekarang sudah mengarah ke closed house sebagai contoh ya. Jadi saya rasa ini juga tantangan buat kita ke depan. Kemudian perekonomian industri peternakan tidak stabil ya karena kita mayoritas masih dari unggas. Tadi juga kalau dengar cerita-cerita dari seluruh asosiasi baik sapi, domba kambing, babi, yaitu ya masih ada gejolak, masih kita hadapi dinamika ke depannya. Ya, dengan demikian tentu para peternak akan melakukan seleksi produk untuk obat hewan. Yang penting ekonomis, ya, efektif, aman, ya, terjamin mutunya, ya.
efektif, hasilnya bagus dan ekonomis. Jadi itu tantangan kita ke depan. Ketersediaan obat hewan non-pangan seperti hewan kesayangan juga tantangan kita. Kemudian domba, kambing, sapi ini juga saya lihat masih terbatas. Seperti domba, kambing ini sebenarnya niche market yang menurut saya itu kita punya peluang ya yang kita bisa lakukan. Jadi ini saya rasa buat Bapak Ibu sekalian perusahaan obat anggota ASOI, perusahaan obat hewan, bisalah mulai menganalisa pasar dari segmen market ini. Ya, kalau perlu kita bisa berdiskusi dengan HPDKI, PPSKI untuk kita lebih detail lagi membahas bagaimana peluang dari segmen pasar ini. Peredaran obat hewan secara online dan tidak terregistrasi ini menjadi tantangan kita, ya. Dan peresepan oleh dokter hewan untuk obat keras. Jadi ini wajib ya karena sudah ada di peraturannya ya, untuk obat keras harus ada resep dokter hewan. Nah, berikutnya, nah ini yang mungkin kita lihat angka-angkanya ya, prediksi. Jadi kita coba melihat bagaimana proyeksi. Jadi kita coba kita dari data-data dari para asosiasi. Jadi kalau kita lihat poultry, biological, and pharmaceutical, kita masih melihat tahun ini proyeksinya akan cenderung stabil, sedikit tumbuh, ya. Dan tadi juga Pak Dawan sudah sampaikan mungkin malah stagnan ya di situ, ya. Kemudian untuk babi dan sapi juga kita turun di sini. Kemudian untuk golongan produk feed supplement, feed additive, tadi kita karena mayoritas digunakan di pabrik pakan, tadi kita melihat pertumbuhannya dari Pak Desi Sianto sampaikan 2-3%. Jadi kalau kita lihat proyeksi di 2021, di obat hewan kita tumbuh dibandingkan tahun lalu, tetapi tidak terlalu besar, tapi kecenderungan membaik, ya, positif growth ya di tahun ini. Dan untuk bagaimana dengan 2022 outlook, jadi kita masih optimis kita bisa tumbuh di 5%. Jadi kalau saya lihat semua segmen tadi disampaikan optimis semua tumbuh. Jadi menurut kami di sini untuk obat hewan tentunya sangat terkait dengan bagaimana pertumbuhan di industri peternakan. Ya kita juga akan mengikuti bahwa outlook kita di tahun depan kita optimis untuk tetap tumbuh walaupun mungkin belum kembali seperti sebelum-sebelumnya yang kita bisa di kisaran di atas 5-10%, ya. Nah, bagaimana kesimpulan dan saran selanjutnya? Jadi tahun 2022 kita melihat adalah momentum pemulihan ekonomi. COVID-19 diharapkan sudah terkendali. Untuk perusahaan obat hewan, dengan tadi masuk ke ribet. Panitia, tolong. Sama Ada suara masuk. Nah, untuk perusahaan obat hewan, bagaimana kita harus taat aturan? Tadi disampaikan banyaknya kebijakan-kebijakan baru, aturan-aturan baru, harus terkait dengan pelaporan-pelaporan. Jadi kita bagaimana harus lebih mematuhi dengan tantangan yang kita hadapi ke depan, harus lebih kreatif dan inovatif. Jadi untuk kita bagaimana kita tetap survive dalam kondisi yang tidak menentu untuk ke depan. Ya, kasus penyakit masih ada di depan kita, ya, dan maraknya peredaran obat hewan secara online dan tidak terregistrasi. Ini perlu ada payung hukum dan tindakan tegas dari pemerintah. Tadi Kepala Satgas Pangan Polri, ya, Bapak Irjen Helmi juga sampaikan bahwa bagian dari tugas tanggung jawab Satgas Pangan Polri adalah bagaimana menitipkan untuk produk-produk diantaranya produk-produk obat hewan yang ilegal. Kemudian kebijakan pemerintah terkait Undang-Undang Cipta Kerja, peraturan dan sebagainya, ini juga tantangan kita. Gratis menjadi tantangan kita ke depan dan juga peluang bagi kita semua. Kemudian secara garis besar kita bisa lihat tahun 2021 kita slightly increase ya market kita, segmen hewan kesayangan itu perlu kita jajaki ya karena masih sangat terbatas produk hewan kesayangan yang register ya, masih banyak yang non register. Ini menjadi
peluang dan tantangan buat kita. Bagaimana tahun 2022? Optimis, ya walaupun dalam ketidakpastian, ya di segmen unggas 5-6%, di babi dengan adanya restocking kita harapkan tumbuh berkisar 8-8%. Di sapi perah kita lihat ada peluang, ya tadi sayang datanya belum ada, tetapi kalau kita lihat banyak perusahaan-perusahaan besar yang melakukan investasi di segmen sapi perah. Dan peluang untuk meningkatkan produksi susu itu juga masih jauh dari harapan karena produksi susu dalam negeri baru sekitar 20-25% dari kebutuhan. Sapi potong cenderung stabil, domba kambing saya lihat ada peningkatan, peluang obat hewan kesayangan, ya peluang obat hewan pengganti AGP. Nah ini akan semakin dicari oleh peternak, ya keterkaitan dengan makin ketatnya pihak pemerintah dalam melakukan pengawasan di lapangan. Saran, ya semua stakeholder harus bersatu, sepakat untuk melakukan kampanye untuk meningkatkan konsumsi protein hewani. ASOI sebagai mitra pemerintah, ya bersama anggota semua kita aktif mengawal dan memberikan masukan terhadap kebijakan pemerintah. Kemudian bagaimana kita memenuhi ketahanan pangan dan kesehatan hewan, ya dengan dinamika yang kita hadapi terkait importasi, registrasi, izin usaha dan sebagainya. Nah ini gimana kita bisa tetap mengakselerasi prosesnya ini, ya meningkatkan pengawasan obat hewan, ya khususnya yang ilegal, yang online, ya dan khususnya penggunaan dan peredaran penggunaan antibiotik antimikrobial dan realisasi peraturan terkait produk non-pangan untuk ketersediaan produk kesehatan hewan yang menyeluruh. Jadi saya rasa itu yang bisa saya sampaikan terkait produk obat hewan. Pada intinya kita melihat masih optimis, tetap tumbuh ya dalam situasi yang penuh gejolak dan penuh dinamika. Saya rasa itu sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.